Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 tugas mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya berdua bersama teman saya yaitu Ruli Rapenza dengan NRP 18401036. Saya sendiri Sana Ramadan dengan NRP 18401026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi. Pertama di sini ada pengertian eh, etika profesi. Etika etika profesi dalam perkembangannya saat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Next, di sini ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Nah, di sini ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang diambil. Yang kedua ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya ada pengertian profesi. Pengertian profesi atau yang istilahnya adalah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejujuran juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Next, dilanjutkan oleh teman saya itu Ruli. Peranan etika dalam yang pertama ada nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Kemudian ada salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan tidak dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur atau tertuang secara tertulis atau yaitu kode etik profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Next. Kemudian ada etika profesi. Yang pertama kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hippocrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hippocrates adalah doktrin Yunani kuno yang digaleri Bapak Ilmu Kedokteran. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah, belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hippocrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kelangkaan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesi yang diwariskan oleh dokter Yunani ini.
Yang kedua ada profesi, adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dan suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Next. Tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu profesi. Terima Sekian kasih. dari kelompok kami, kurang lebihnya